Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail di Bayan Channel. Ya, pada kesempatan ini pada video ke berapa? Lab ke-16 ya, teman-teman. Sesuai judul, kita akan melanjut masih bahas dari soal atribut BGP. Yang sekarang kita bahas ini adalah local preference, teman-teman ya. Jadi BGP ini itu atribut local preference ini ya digunakan oleh router-router IBGP, teman-teman ya, untuk menentukan mana jalur keluar ya dari AS tersebut. Jadi untuk menuju suatu network gitu, teman-teman. Jadi jalur keluarnya gimana? Nah, biasanya local preference ini diprovokasikan di router paling ujung ke yang melakukan EBGP lah, simpelnya kayak gitu. Dan nilai default local preference router BGP adalah 100, dan semakin tinggi nilainya maka akan semakin diprioritaskan untuk menjadi jalur menuju network tersebut, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita labnya tujuannya itu mempelajari best path selection based on local preference, guys. Oke. Jadi ini sebenarnya saya masih lanjut dari lab sebelumnya ya, teman-teman. Kalau masih ingat lab keberapa ya? 2 lab sebelumnya ya, 14 itu. Ya, 14 atau 13 ya. Pokoknya saya akan export, akan saya kasih tahu konfigurasinya apa aja, oke? Ada sedikit yang dirubah sih ya, tapi oke. Let's. Oke, ini udah saya config dasar ya. Oke, jadi ini yang antisipasi kita hapus aja deh. Bentar. Oke, jadi saya akan hapus BGP peer remo 0. Oke, jadi teman-teman, pertama teman-teman jangan lupa bikin dulu yang namanya itu ini identity ya, pasti. Kedua, nama IP address ya. Nah, ini karena ada yang ke-14 ke root MikroTik R4, jadi kita harus bikin di ETH2-nya. IP at 14 interface ether 2. Terus routing BGP instant kita set AS-nya 2123 dan redistribute connected-nya, yes. Nah, kita tambahin ini dulu nih, peer-nya ya. Peer-nya jadi gini. Jadi kita bikin 2 peer ya, teman-teman. Peer 1. Remote address-nya itu 12.12.2, remote AS-nya 123. Next hop choice-nya pakai forsaf aja ya. Lagi yang ke arah R4 ya. Terus 14. Wih, salah. Yes, 400. Dah gitu aja. Oke, kita lanjut ke R2. Di R2 juga sebenarnya kurang lebih sama sih, harusnya nggak ada yang dirubah. Ini tapi bentar ya. Oke, jadi BGP peer yang ke arah 400 dihapus ya. Ini literally bekas lab sebelumnya, teman-teman. Oke, kayak gini. Set 0, TCP-nya kita matiin dulu. Kok gini sih? Jadi saya mau hapus TCP-nya dulu. Oke. Set 1. Oke, terus apa lagi nih ya? Oh, di sini kita LO0 lab pakai 22 nggak masalah sih. Oh, routing BGP agregatnya biarin aja. Oh, bentar, saya belum bikin loopback 0 di sini. At name LO0 IP at. Jadi ntar loopback 0 ini buat kita pengetesan, teman-teman. Terus kita aktifin di sini route reflector ya, teman-teman, di kedua piringnya. Route reflector apa? Pelajari lagi lab sebelumnya.
Oke, root level vektornya jadi ntar final configurationnya di R2 kayak gini teman-teman. Default instance 23 redistribute connected yes, interface bridge at name LO0, IP addressnya 12.2 ke arah R1, 23232 ke arah R3, ini diabaikan aja. 2.1 ini buat loopback 0 terbit pengetesan, dan BGP agregat abaikan aja, dan BGP rest seperti ini harus ada root reflect yes. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke R3 teman-teman. Sorry. Oke, R3. Bagaimana dengan R3? R3 tuh kurang lebih sama kayak R1 sih harusnya ya. Routing BGP peer set peer 1, TCP-nya matiin dulu. Oke. Terus IP at 3434.3/24 interface ether 2. Oke. Karena dia ada jalur ke R2. Sama teman-teman, oh yang ini sorry, BGP peer set 0. Next hop-nya ini Forza sama routing BGP at name peer 2, remote address itu 34344 dan remote AS400. Oke, nah ini nih yang kita setting-setting di R4 nih. R4 sih juga udah di setting teman-teman. Makanya saya tuh kalau habis nge-lab tuh nggak pernah ditutup, maksudnya langsung buka lab baru, new file lah ibaratnya gitu, save aja, jadi bisa dipakai buat lab-lab berikutnya kalau lagi mager. Tapi kalau yang bagusnya sih best practice-nya teman-teman bikin satu lab satu file satu lab ya. Oke, di sini kita bikin interface bridge dulu ya. Enaknya sini saya reset aja kali ya, nggak usah. Interface bridge at name LO0, IP addressnya itu kita hapus dulu. Ether 1 ke kiri ya, berarti 14. Ether 1 3434.4/24 interface Ether 2. Salah 4.1/24 interface LO0. Routing BGP instance set deva-nya, dan lupa redistribute connected teman-teman. Terus routing BGP peer-nya kita bikin, ini salah ya, bukan salah, kita nggak pakai lagi. At name peer 1 remote address 14.14.1 remote AS123, dan at name peer 2 remote address 3434.34.4 dan ya 123 semua sama. Oke. Nih, jadi kalau selesai sekarang kita coba dari R2. Jadi kenapa kita dari R2? Karena kan yang mau kita bandingkan adalah gini teman-teman. Harusnya by default itu dia itu lewat R1 untuk menuju 4.1 ya, atau loopback 0 si R4. Nah, nanti kita dengan local preference kita akan memanipulasi bagaimana caranya dia itu lewat R3 teman-teman. Ya, dia kayak gini. Oke. Nah, kita verifikasi dulu ya. Ini belum di config local preference-nya ya. Tool pakai trace root aja ya biar kelihatan. Tool trace 192.168.4.1 source interface itu. Kok nggak bisa? SRC sorry. 2.1. Wow, gagal. Gagal. Ini udah. Salah. Maaf, ini di R1.
Oke, ternyata udah bisa. Salah. Ya, jadi ini udah berhasil ya. Berhasil ini sesuai ekspektasi kita. Jadi dia pertama lewat R1. Nah, sekarang kita coba manipulasi local preference-nya ya, teman-teman. Kita bikin routing filter dulu. Routing filter. Oh iya, kita local preference ini bukan bikin R2, sorry. Kita bikinnya karena kita mau R3, jadi kan gini, local preference itu dibikin di router yang melakukan eksternal BGP peering ke arah AS tetangganya ya. Nah, di sini pada topologi ini yang bisa mempropagasikan atau melakukan local preference itu kita bisa melakukannya di R1 dan R3. Nah, di sini saya mau lakukan karena kita mau lewat R3. Artinya kita melakukan konfigurasi local preference di R3, teman-teman. Oke. So kita ke R3 dan kita bikin routing filter. Log pref out. Prefixnya berapa yang mau kita lakuin filter di sini? Maksudnya mau lewat sini tuh prefix yang berapa gitu kan? /24 set BGP local pref. Nah, ya. Jadi gini kan defaultnya kan 100 ya. Ya kita taruh 40 lebih tinggi. Bebas sih ini. Ini ntar sesuaiin aja sama topologi teman-teman. Lalu ini tuh di setnya tuh ke arah ya teman-teman ya. Ke arah out filternya dari piring yang ke R2. Jadi gini. BGP peer print detail. Oke. Nah, kita ke peer 1. Peer 2-nya belum up, teman-teman. Oh, peer 2-nya emang nggak up, sorry. Sorry, harusnya peer 2-nya up dong. Bentar. Oh, peer saya baru sadar peernya nggak ada yang up. Aduh, kurang ngopi nih. Aduh, ya Allah. 34. Kurang ngopi nih, Mas Bro. Oke, udah establish ya. Oke. Terus kita lanjut. Tadi mau ngapain ya? Lupa jadinya. Oh, kita mau ngeset routing filter, kita aplikasikan ke piring ke arah yang R2 ya. Tapi jadinya out filter, sorry. Di set peer 1 out filter lock ref up. Oke, sekarang kita tes lagi ya. Nah, dia 232 ya teman-teman, dia udah lewat kanan sesuai ekspektasi kita. Nah, kalau kita lihat print routingnya di R2 IP route print detail, itu routing ke arah 4.0 yang aktif itu pas ada tulisan BGP local pref 150. Kalau ada BGP local pref 150, dia kan lebih diutamakan dari ini yang bawah nih, BGP local pref-nya default 100 ya. Jadi tuh teman-teman, inti pada lab ini tuh teman-teman bisa melakukan BGP local pref ketika ada 2 jalur untuk menuju suatu AS 2 atau lebih dari 1 lah ya. Let's say lebih dari 1 lebih tepat ya. Jadi teman-teman mau nentuin ini mau lewat jalur yang A, B, C, D, E, F, G yang buat ke AS berikutnya gitu teman-teman. Oke. Thank you udah nonton. Semua kalau udah nanya-nanya langsung kolom komentar aja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.